Ya perlu saya jelaskan mengenai kuda lumping yang ada di Kecamatan Madukara. Kalau tidak salah 1 minggu yang lalu, tepatnya malam minggu itu ya, saya kira kurang pas ya, kurang pas gitu. Mestinya pemerintah bersama TNI Polri ini ya memberikan edukasi, pelayanan yang baik gitu. Jadi edukasi itu kan pelayanan atau penyuluhan kan gitu ya. Jadi jangan tanggapannya kan tuh ngertinya edukasi taunya dibubarkan mungkin gitu. Pemahamannya begitu, edukasi itu dibubarkan gitu. Mestinya harus ada penyuluhan. Kan kewajiban kita pemerintah. Iya kan pemerintah itu punya kewajiban. ASN, TNI, Polri dibayar pakai uang rakyat mas gitu. Itu kan pakai uang rakyat semua. Jadi mestinya kita memberikan pelayanan gitu. Kita kan digaji pakai uang rakyat. Nah kalau sekarang rakyat nanti menolak sama pemerintah bagaimana? Ini yang perlu dipahami. Kalau nanti rakyat sendiri menolak dengan pemerintah, iya. Kalau dari awas loh, hati-hati loh. Masih ada kata-kata revolusi loh. Iya kan? Dan masih ada kata-kata loh, kedaulatan milik rakyat loh mas. Gitu, paham nggak? Pak, kalau dari laporan Pak, kalau untuk pengunjung sendiri seperti apa sih penonton Pak? Memang melebihi aturan atau seperti apa Pak? Enggak lah. Enggak, itu karena kesewenang-wenangan saja gitu, paham nggak? Mestinya kita yang bijak. Kalau memang ada yang duduk berdampingan, diingatkan. Kewajiban lah gitu, paham nggak? Jangan kita adigang-adigung, paham nggak? Mengeluarkan akunya hebat, itu jangan gitu, paham nggak? Nggak ada manusia yang hebat, paham nggak? Manusia ini dilahirkan di dunia untuk menjadi manusia yang lemah. Maka kita punya kewajiban untuk bisa saling bekerja sama yang baik, ya kan? Bersahabat yang baik, ya kan? Kalau kita dipercaya oleh masyarakat, mari kita berikan contoh yang baik, kan gitu. Lah kalau rakyat nggak boleh hiburan, ya kan? Hiburan di situ kan juga multiplayernya luar biasa, gitu. Di situ mendatangkan UMKM, ya kan? Seperti kemarin ada terjadi nenek-nenek nangis ke sini. Dia dagang pecel, ya kan? Modalnya duit 200.000 rupiah. Belum laku, baru nongkrong sudah dibubarkan. Yang namanya pecel ini kan barang busuk, ya kan? Nggak bisa ditimbun sampai besok, itu nggak bisa. Kalau kerupuk bisa dimasukin ke dalam plastik, nggak melempem, paham nggak? Lah kalau seperti sayuran udah direbus, paham nggak? Itu kan barang langsung busuk gitu. Apa kira-kira nenek itu punya kulkas? Kan nggak punya. Jadi kita melihatlah, pemerintah harus melihat di situ ada orang kecil, ada orang yang betul-betul sehari cari makan untuk sehari hidup gitu. Itu yang perlu kita pertimbangkan gitu. Saya atas nama pemerintah daerah sangat prihatin dengan atas kesewenang-wenangan itu, paham nggak? Itu sewenang-wenang sekali gitu. Apalagi membubarkannya pakai power yang luar biasa gitu. Mendatangkan BKO Brimob, paham nggak? Mobil Brimob banyak sekali dari Purwokerto gitu. Itu mau unjuk gigi, unjuk taring kekuatan atau mau bagaimana gitu, paham nggak? Kurang pas nih Pak. Nggak pas, nggak bener dah, nggak bener, paham nggak? Lah akhirnya masyarakat tersinggung. Masyarakat pun punya taring, paham nggak? Di situ ada yang menghasut, ya kan? Kedaulatan milik rakyat, paham nggak? Yang bayar pajak rakyat. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Negara ini bisa bangkit karena pajak rakyat, paham nggak? Negara nggak akan hidup, tidak akan berdiri jadi negara kalau tidak ada rakyat, kan gitu, paham nggak?
Jadi marilah kita sama-sama dipercaya oleh rakyat. Bagaimana caranya kita bisa ya kan melayani rakyat dengan baik gitu. Saya ingat tuh pada waktu tanggal 22 tahun 2017 di bulan 5 saya dilantik. Itu saya disumpah untuk bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat gitu. Lah ini pelayanan terhadap rakyat kan termasuk kemakmuran, paham nggak? Jangan pakai alasan yang macem-macem lah, udah. Sudah rakyat lebih tahu, rakyat udah tahu kok, paham nggak? Yang jelas paham Belanda tidak boleh hidup kembali di Indonesia. Mari kita bekerja yang benar dari rakyat untuk rakyat. Insya Allah kalau kita melayani rakyat dengan baik, rakyat juga imbal baliknya ada. Saya sudah merasakan kok. Saya melayani rakyat di Banjarnegara, ternyata rezeki saya jibar-jibur, Mas. Yang namanya makanan, daging, ikan, semua datang berdatangan. Itu karena rakyat merasa dilindungi gitu, merasa dilayani gitu. Jadi jangan mikir belum apa-apa baru duduk sudah ya kan, kepingin punya Pajero, punya Harrier, punya Alphard, paham nggak? Ya, yang diperes mana, yang mau ditonjok yang mana gitu, paham nggak? Janganlah itu. Terus Pak, ini Pak, terkait dengan viralnya pernyataan Pak Bupati Pak terkait dengan mengizinkannya istilahnya kesenian, terus pengajian ini seperti apa Pak menyikapinya Pak jenengan Pak? Dan jenengan siap bertanggung jawab ketika ada Saya 100% bertanggung jawab. Saya hanya menjalankan perintah pimpinan saya. Ini instruksi Menteri Dalam Negeri, paham nggak? Saya kepanjangan tangan Presiden, paham nggak? Saya hanya membaca di sini perintahnya Menteri Dalam Negeri ini, tolong. Pada halaman 5 di huruf H. Di situ menjelaskan gitu. Di situ menjelaskan kegiatan seni sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25%. Maka harus kita jalankan ini gitu, paham nggak? Ini kan sebuah kebijakan, kearifan pemerintah, paham nggak? Ini yang berpikir bukan otak bupati, paham nggak? Ini otaknya sudah super semuanya. Di Jakarta profesor doktor ya kan, apalagi ini yang menandatangani jelas. Yang menandatangani tanda tangan di sini Pak Muhammad Tito Karnavian, mantan Kapolri, paham nggak? Itu ahli semuanya, paham nggak? Jadi mestinya kita sebagai Forkompinda yang ada di Banjarnegara, mari kita ikutin aturan gitu, paham nggak? Jangan terus karena saya jadi bupati semaunya sendiri, saya jadi dandim semaunya sendiri, jadi Kapolres seenaknya sendiri. Janganlah. Mari kita duduk bersama, kita baca bersama gitu, kita pahami gitu. Insya Allah nanti nggak jadi gejolak, paham nggak? Berarti memang sudah sesuai aturan ya Pak ya? Ya sudah sesuai aturan, kita bertanggung jawab kok. Kalau ada terpapar, ada apa, silahkan. Kita punya 35 puskesmas yang siap ya Pak? Iya, kita punya 4 rumah sakit yang siap gitu. Dan kita udah sosialisasi, paham nggak? Apalagi yang diperintahkan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah gitu, supaya jogo tonggo, paham nggak? Itu sudah kita RT RW sudah siap semua gitu, paham nggak? Sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Yang terpapar, yang baru OTG, paham nggak? Itu langsung karantina mandiri gitu. Karantina mandiri di rumah, paham nggak? Nanti dinas kesehatan yang datang ngirim obat gitu, paham nggak? Mungkin kan menjadi pro kontra kan karena kabupaten-kabupaten yang lain karena ada lonjakan ya Pak ya. Terus di sini dengan adanya itu menjadi viral, gimana Pak terkait dengan lonjakan itu? Ya silakan lah. Itu kan bupati masing-masing ya kan. Kalau saya membacanya seperti ini gitu. Penafsirannya seperti ini gitu, paham nggak? Kalau bupati yang lain mau lockdown mau apa, monggo gitu.
Kan tanggung jawab masing-masing kan gitu, bener nggak? Banjarnegara nggak akan lockdown berarti Pak ya? Nggak akan. Kita buka semuanya, nggak ada lockdown, paham nggak? Terkecuali memang betul, paham nggak? Yang mati sehari 50, 100, paham nggak? Kita yang mati cuman dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Juni 2021, yaitu 15 bulan, itu ada tercatat 192 orang. Berarti rata-rata per bulan cuma 13 orang gitu. Dari jumlah penduduk 1.050.000 gitu. Wajar atau tidak kan gitu. Dan selama ini COVID di Banjarnegara memang bisa dikendalikan ya Pak, istilahnya Pak, dengan PPKM mikro itu ya Pak? Semuanya alhamdulillah bisa semua, paham nggak? Nggak tahu loh kalau ini dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, paham nggak? Kalau punya kepentingan dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, karena sekarang lumayan sih. Lumayan, paham nggak? Kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya, paham nggak? Aku juga udah ngerti gitu, paham nggak? Lumayan, sekarang pada pinter-pinter gitu. Dan kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada salesnya namanya Bejo ya, mencari orang sakit, paham nggak? Untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit honornya 100.000 gitu. Sudah sama kayak itu. Kayak pedagang rok jarum 76 itu muter, paham gitu, paham nggak? Udahlah. Mari kita sadar. Mari kita insaf, paham nggak? Nggak usah cari yang macem-macem, paham nggak? Bagaimana kita layani rakyat yang bagus, gotong royong, kan gitu ya. Insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan Pancasila, kuat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Kalau misalkan nanti masyarakat ada yang tetap menggelar hajatan, terus memang itu sudah memenuhi protokol kesehatan, terus dibubarkan, langsung bentuk pertanggungjawaban seperti apa Pak dari Pak Bupati? Ya, itu kalau nanti yang membubarkan masyarakatnya nggak terima gitu, ya kita kembalikan ke masyarakat gitu. Karena hukum ini kan sudah nggak berlaku, paham nggak? Nah, nanti hukumnya kembali ke masyarakat, ya kan? Kedaulatannya diambil, ya monggo gitu, paham nggak? Kita serahkan ke masyarakat gitu. Kalau masyarakat merasa puas, ya silakan. Kalau merasa tidak puas, ya kita kembalikan ke rakyat, kan gitu. Terkait data korban ini selalu diupdate di website Pemkab itu ya Pak, coronavirus itu ya Pak? Ada. Apa? Kita kan langsung ke provinsi. Dari dinas kesehatan kita langsung lapor ke provinsi gitu. Itu selalu diupdate itu? Tiap hari gitu, paham nggak? Berarti Pak, misalnya ketika ada hajatan pengajian dari gugus tugas mengizinkan ya Pak? Nah ini yang penting sesuai ikutin protokol kesehatan, ikutin PPKM mikro gitu, yang dijelaskan di sini jelas. Saya bacakan ya. Menteri Dalam Negeri, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID virus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus tahun 2019. Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan. Ini Menteri Dalam Negeri Pak Tito itu diinstruksikan oleh Presiden gitu, paham nggak? Berarti kalau ngelawan ini, Bupati ngelawan ini, berarti ngelawan Presiden gitu, paham nggak? Ngelawan Menteri Dalam Negeri, nggak TNI Polri. Kalau melawan ini berarti dia sudah tidak setuju dengan Presiden, nggak setuju dengan Menteri Dalam Negeri. Ngoten Pak Presiden, mari kita sikat habis kalau nggak setuju kan gitu. Siap. Siap. Oh. Semoga bisa dinikmati dengan baik untuk memperlancar perekonomian di wilayah Kayu Bima, Petir, Jambu, Tepan, Purwanegara.
Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, empik, monggo jalan terus. Tapi aja kelalen, protokol kesehatan harus jangan sampai tidak dipakai, harus dilaksanakan. Insya Allah kalau panjenengan bisa menjalankan prokes kesehatan, penyakit kopet meret serang Banjarnegara. Nggih, saya jelaskan menurut keyakinannya Pak Bupati, sing jenenge penyakit covid niku pilit ya covid, watuk ya covid, kenang gula darah ya covid, ludrek ya covid, kabeh dadi siji arane kopet. Iya mulai gendingan musik, keroncong musik, dangdut musik, musik rock musik, iya bukan? Langgam Jawa ya musik, jajal lagu host musik, ya ini pada baik, pilet ya kopet, watuk ya kopet, iya kan? Ya kabeh wong wis kaya beden-bedeni ora oleh lunga, hajatan ora oleh, olahraga ora oleh, sing oleh apa? Nah, kula nyuwun karo masyarakat, Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Camat kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakutin, tolong difoto, wonge difoto, laporaken Pak Camat, mangke dilaporaken Pak Bupati. Pak Bupati akan menindak tegas. Siap. Ora usah wedi, ora usah apa-apa, sing penting jenengan prokes dinggo. Prokes dinggo karo mangan rames, iya bukan? Nah iya wong dhewek